Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan Tubex, di mana ini merupakan pemeriksaan yang lain dari pemeriksaan serologi untuk Salmonella typhi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pemeriksaan Widal. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan Tubex. Tetapi untuk pemeriksaan Tubex ini kita tidak memiliki reagennya di sekolah. Jadi Ibu akan menjabarkan PPT-nya saja dan cara kerjanya. Mungkin kalian sudah pernah melakukan pemeriksaan Tubex ini ketika prakerin dulu di rumah sakit. Jadi untuk yang sudah pernah melakukannya mungkin akan merefresh kembali cara kerjanya, dan untuk yang belum mungkin pada saat kerja nanti mungkin bisa melakukan pemeriksaan Tubex ini. Nah, pemeriksaan Tubex ini merupakan metode diagnostik demam tifoid dengan tingkat spesifisitas dan sensitivitas yang lebih baik dibanding pemeriksaan Widal. Nah, jadi dibanding Widal, pemeriksaan Tubex ini memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi, di mana pemeriksaan Widal ini merupakan tingkat spesifisitas dan sensitivitasnya sekitar 60-80%, dan untuk Tubex ini tingkat sensitivitasnya sekitar 83,4% dan spesifisitasnya 84,7%. Jadi memang lebih tinggi untuk si pemeriksaan Tubex ini. Nah, pemeriksaan Tubex merupakan sarana penunjang diagnosa demam tifoid yang mudah untuk dikerjakan. Jadi Tubex ini bukan sebagai penegak sama seperti Widal, tidak sebagai penegak, jadi dia hanya sebagai penunjang diagnosa untuk demam tifoid. Dan hasilnya relatif lebih cepat diperoleh, yaitu sekitar 1 jam, lebih kurang 1 jam. Nah, untuk pemeriksaan Tubex ini merupakan pemeriksaan mendeteksi antibodi imunoglobulin M anti Salmonella typhi O9 pada serum pasien. Jadi sama seperti pemeriksaan Widal ya, untuk mendeteksi antibodi juga, antibodi imunoglobulin M-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan Tubex itu sendiri. Jadi untuk teori Tubex ini nanti akan Ibu jabarkan lebih lengkapnya di teori ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nah, ini format laporan yang akan kalian buat, hari atau tanggal, judul pemeriksaan Tubex TF, tujuannya mendeteksi serum antibodi imunoglobulin M terhadap antigen O9 atau LPS yang sangat spesifik terhadap bakteri Salmonella typhi. Metodenya antibody cut indicator particle with antigen cut magnetic particle. Prinsipnya, ketika partikel magnet yang diselimuti oleh antigen, nah di sini antigen Salmonella typhi, antigen O9 tadi ya, dicampurkan dengan blue latex antibody cut indicator particle yang diselimuti oleh anti Salmonella typhi atau O9 tadi, maka kedua jenis partikel ini akan berikatan satu dengan yang lainnya. Mungkin di sini kalian mungkin sedikit bingung. Jadi untuk prinsip ini nanti lebih jelasnya kita bahas di teori ya. Nah, untuk dasar teorinya boleh kalian isi sendiri. Lalu untuk alat-alat dan bahannya, nah jadi alat-alatnya untuk mikropipet. Nah, mikropipet yang kita gunakan ada mikropipet 45 mikroliter dan 90 UL. Untuk mikropipet yellow tip, sampelnya adalah serum. Nah, ini yang 3 ini kalian sudah sangat familiar ya, jadi tidak perlu Ibu cantumkan lagi untuk gambarnya. Lalu reagen biru atau blue reagen. Nah, ini dia
blue reagen untuk pemeriksaan 2bax, lalu reagen coklat atau brown reagen nih, brown reagen. Jadi untuk reagennya ini memang berwarna biru dan untuk reagen coklatnya ini memang berwarna coklat. Lalu reaction container ini dia yang berbentuk seperti huruf V ini. Nah, ini adalah reaction containernya atau wadahnya ya. Lalu ada skala warna strip wall reaction atau magnet stand. Nah, ini dia magnet standnya. Ada skor-skornya, ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jadi ini pemeriksaan 2bax ini merupakan pemeriksaan yang membandingkan skala warna. Jadi nanti warna yang terjadi, hasil reaksi warna antara serum dengan reagen tadi nanti akan kita bandingkan pada skor-skor ini. Lalu ada tap sealing. Nah, tap sealing ini berbentuk seperti selotip berwarna bening. Jadi nanti ini tap sealing ini akan berguna untuk menutup reaction container ini atau wadahnya ini supaya tidak tumpah ketika dihomogenkan, karena menghomogenkannya nanti dengan cara membolak-balik atau dengan cara mengaduknya dengan kuat dengan tangan ya. Nah, ini prosedurnya. Untuk prosedurnya, masukkan 45 UL brown reagen. Jadi kita pipet sebanyak 45 brown reagen, lalu kita masukkan pada reaction container tadi. Nah, jadi nanti kita pipet brown reagen sebanyak 45 UL, kita masukkan ke sini. Nah, ini ada sekitar 6 wadah ya, jadi ada jumlahnya 6. Jadi wadah-wadah ini atau reaction container ini bisa kita gunakan untuk beberapa sampel, atau misalnya kalau ingin menggunakan kontrol positif dan negatif, berarti kita menggunakan 3 reaction container. Jadi untuk cara kerjanya, kita masukkan 45 UL brown reagen, kita masukkan ke reaction container yang pertama misalnya. Jangan lupa ini diberi label ya, diberi label terlebih dahulu sebelum menggunakan. Lalu setelah itu, setelah dipipet 45 UL brown reagen, kita pipet 45 UL serum. Nah, setelah itu kita pipet 45 UL serum, lalu kita mix dengan brown reagen tadi. Nah, di mix. Nah, ini dia. Masukkan 45 UL serum sampel. Nah, serumnya di sini tidak boleh lisis ya, harus yang jernih ke dalam sumur yang sudah berisi reagen. Lalu campurkan keduanya dengan menggunakan pipet tip. Nah, di mix. Lalu setelah itu diinkubasi 2 menit. Nah, inkubasinya ini ditutup memakai tap sealing tadi. Setelah diinkubasi selama 2 menit, ditambahkan 90 mikroliter blue reagen. Jadi setelah diinkubasi, nah tadi ini setelah diinkubasi, kita tambahkan blue reagennya sebanyak 90 UL atau 90 mikroliter ke dalam reaction container ini. Nah, setelah kita tambahkan sebanyak 90 UL atau blue reagen, kita tutup menggunakan tap sealing. Nah, ini dia, ini merupakan tap sealingnya, ini tap sealing. Jadi setelah kita tambahkan 90 UL blue reagen, kita tutup menggunakan tap sealing. Nah, setelah kita tutup, yang awalnya posisi tabungnya ini mendatar ya. Nah, kita ubah posisinya
menjadi tegak, supaya untuk menghomogenikannya. Nah, ini dia. Lalu bak posisi tabung dari vertikal menjadi horizontal. Ibu rasa ini terbalik ya. Nah, ini terbalik dari horizontal ke vertikal dengan sudut 90 derajat. Jadi reaction container ini nanti setelah ditutup ditegakkan. Nah, setelah ditegakkan nanti goyang-goyangkan tabung. Goyang-goyangkan tabung ke depan dan ke belakang, atau bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, tergantung cara pemegangnya bagaimana. Apakah kita pegangnya ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Jadi untuk memegangnya, misalnya kita pegang di sininya menggunakan jari telunjuk, dan bagian bawahnya kita pegang dengan menggunakan jempol. Jadi kita goyang-goyang seperti menggoyang air yang di dalam wadah yang ditutup. Jadi kita goyang selama 2 menit ya. Boleh digoyang ke depan atau belakang, ke depan dan ke belakang, atau ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah di goyang-goyang selama 2 menit, pada akhir proses reaksi ini tabung bentuk V ini diletakkan di atas magnet stand. Jadi setelah digoyang-goyang tadi, kita letakkan di atas magnet stand tadi. Nah, kita letakkan di sini. Letakkan di sini. Lalu diamkan selama 5 menit. Jadi kita diamkan selama 5 menit. Setelah digoyang-goyang, kita letakkan di atas magnet stand-nya, lalu kita diamkan 5 menit agar terjadi reaksi untuk terjadi proses pemisahan dan pengendapan. Nah, setelah 5 menit kita bisa membaca skornya. Pembacaan skor hasil dari reaksi ini dilakukan dengan cara mencocokkan warna yang terbentuk pada akhir reaksi dengan skor yang tertera pada color scale. Nah, jadi hasil akhir setelah diinkubasi 5 menit setelah penambahan blue reagent tadi, kita baca dengan membandingkan warna pada color scale ini atau skala warna ini atau magnet stand. Jadi warna yang terbentuk nanti dibandingkan pada skor ini. Apakah skornya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jika didapatkan skor 0 sampai 2, itu bermakna masih negatif. Jika skornya 4, itu berarti positif lemah. Jika skornya 6 sampai 10 berarti sudah positif kuat. Nah, ini dia interpretasi hasilnya. Skor kecil sama dengan 2 negatif, tidak menunjukkan indikasi demam tipoid. Skor 4 positif lemah, indikasi demam tipoid. Skor 6 sampai 10 positif kuat. Nah, ini terindikasi kuat demam tipoid. Jadi untuk laporannya langsung dibuat saja interpretasi hasilnya, tidak usah dibuat, karena kan kita juga tidak memiliki reagennya di sekolah. Ini sebagai pengajaran atau penambahan ilmu untuk kalian semua. Nah, setelah itu dibuat kesimpulan. Lalu kesimpulannya yaitu dari praktikum data siswa dapat mengetahui cara kerja Tubex atau cara pemeriksaan Tubex TF dan cara pembacaan hasilnya. Boleh ditambah ya. Lalu setelah itu silahkan dibuat laporannya. Berarti hari ini ada 2 laporan, yaitu yang pertama laporan tentang Widal, yang kedua yaitu laporan tentang pemeriksaan Tubex. Jadi sekian dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.